Aduh. Bisa-bisanya kalian bikin aku kesal banget. Kalian tahu nggak? Yang ada di perutku ini adalah calon penerus grup Yunjing. Setelah bos pergi dinas ke luar negeri, magang baru Shen Manlin mengaku hamil anak bos dan berbuat semaunya di perusahaan. Halo? Asisten Lin. Proyek ini sudah hampir selesai. Tinggal kamu tanda tangan saja di sini. Baik. Pakai punyaku saja. Beres. Kalau gitu aku balik ke kantor dulu ya, bos. Lin Zhao Zhao. Lin Zhao Zhao. Selama aku dinas, kamu yang urus perusahaan dengan baik. Nanti kalau aku balik, ada kejutan buat kamu. Asisten Lin. Shen Manlin bilang dia hamil anak bos. Sekarang dia bertindak sebagai nyonya bos dan buat peraturan untuk karyawan. Cepat ke kantor direktur utama. Asisten Lin. Asisten Lin. Aku segera ke sana. Li Muqian. Dia punya anak? Sebentar lagi naik pesawat, 3 jam lagi sampai kantor. Tunggu aku. Kejutan. Bajingan. Asisten Lin. Aku sebagai nyonya perusahaan, rapat pertama aku adakan kamu berani telat. Kamu nggak anggap aku, ya? Aku tadi lagi urus proyek penting. Kamu telat masih cari alasan? Performa bulan ini dipotong semua. Sudah pada lengkap? Dengar, mulai hari ini, grup Yunjing. Aku yang pegang kendali. Mulai hari ini Yunjing Group, akulah yang berkuasa. Pertama mulai hari ini, perusahaan harus memakai seragam. Semua perempuan wajib pakai seragam kebersihan, dilarang berdandan, apalagi memakai parfum. Laki-laki harus pakai seragam, satpam dilarang memakai dasi. Berdasarkan apa? Kami menandatangani kontrak kerja bukan kontrak perbudakan. Kamu diam. Jangan kira aku tidak tahu kalian yang berdandan menor setiap hari. Aku tidak tahu maksud busuk apa yang kalian rencanakan. Ingin mengambil kesempatan saat aku hamil untuk merebut suamiku, mimpi kalian. Dia benar, kontrak perusahaan tidak mengatur hal-hal ini. Apalagi, sebelum bos perusahaan pergi, dinas jelas-jelas bilang aku yang menggantikannya sementara mengelola perusahaan. Apapun statusmu tidak berhak mengatur-atur karyawan Yunjing seenaknya. Aku tidak berhak? Kenali, ini tanda pengenal calon penerus Yunjing Group. Mereka tidak kenal asisten Lin. Pasti kamu kenal, kan? Jawab aku. Ini, memang benar itu. Sekarang semua dengarkan baik-baik. Siapa yang tidak patuh padaku sekarang juga bisa kusuruh keluar dari sini. Kedua, mulai sekarang, lift perusahaan adalah lift khususku kalian. Semua naik tangga. Tentu saja, tidak boleh terlambat. Terlambat 1 menit denda 1.000, terlambat 2 menit denda 2.000. Tapi, kakiku. Apa kamu mau aku naik tangga sampai keguguran? Kalau ada masalah, berangkatlah lebih awal. Apa kamu tidak bisa cari cara sendiri? Manlin, aku rasa. Aku tidak peduli apa yang kamu rasa. Aku hanya peduli apa yang aku rasa. Lagi pula, siapa yang berani memberimu nyali untuk memanggil namaku langsung? Mulai sekarang, kalau ketemu aku, harus panggil Lao Ban Niang. Sudah paham semua? Tenang. Sekarang ini susah cari kerja.
Apalagi pekerjaan dengan gaji 50.000 sebulan. Dan kerja 4 hari libur 3. Kalau hilang, ya sudah. Tahan dulu. Backup rekaman CCTV-nya. Nanti tunggu bosnya pulang dulu. Ya. Lao Baniang. Masih ada yang tidak puas? Maju ke depan. Karena tidak ada. Ketiga, AC di perusahaan harus dimatikan semua. Kecerahan komputer harus diturunkan ke minimum. Janin naga di perutku tidak boleh terkena radiasi apapun. Kecerahan layar komputer turunkan ke minimum. Tutup mulutmu. Aku tidak menyuruh kalian matikan komputer, itu sudah sangat baik hati. Sebelum ada komputer, tidak bisa kerja, kalau sudah paham, kembalilah ke posisi kerja. Asisten Lin, kamu tinggal. Aku dengar kamu dan suamiku adalah teman masa kecil. Baru lulus kamu sudah nempel terus padanya, sampai jadi asisten khususnya. Katakan, apa kamu ingin menarik perhatian suamiku? Katakan, apa kamu mau menarik perhatian suamiku? Bu, Anda salah paham. Saya hanya dibimbing oleh bos. Biasanya cuma bantu dia menyajikan teh dan air. Cari makan aja. Iya juga. Dengan wajah masamu ini, suamiku juga nggak bakal tertarik. Pergi, bersihkan sampahnya. Lantainya disikat sampai bersih. Pel yang kotor banget gitu, kamu berani bawa ke kantor direktur, mau bikin janinku mabuk bau apa? Pergi, ambil lap dan bersihkan. Kemari. Bersihkan mejanya dulu. Asisten Lin, menurutmu, kalau aku suruh asisten direktur perusahaan bersih-bersih lantai, apa nggak sayang banget? Bukan aku yang mau nyusahin kalian. Cuma suamiku sayang banget sama aku, dia takut kalau aku nggak bisa tegakkan aturan sekarang, nanti di perusahaan nggak ada wibawa. Li Mukian ini kelaparan banget ya, apa-apa dimakan. Gimana? Nggak terima? Masa sih, Bu? Cuma, di divisi bisnis masih ada proyek senilai 3 miliar yang nunggu aku urus. Kalau gitu, aku lanjut bersihin meja di sini aja. Terus nanti pas bos pulang, Anda suruh dia anggap 3 miliar ini sebagai hadiah buat Anda. Gimana? Kamu. Pergi. Baik. Berdiri. Bawa proyeknya ke sini. Sambil bersihin lantai, sambil urusin proyek. Oke. Hem. Ah, Syukurlah kontraknya aman. Syukur deh. kamu berani banget. Berani dorong aku. Kamu tuli ya? Aku ngomong gak kedengeran? Janin naga di perutku ini kalau sampai kenapa-kenapa. Kamu disiksa sampai mati pun gak bakal bisa ganti rugi. Proyek ini saat ini adalah pusat rantai dana Yunjing. Nilainya 3 miliar. Kamu tahu nggak, kalau proyek ini hancur bakal bawa perusahaan rugi sebesar apa? Kamu teriak-teriak apaan sih? Nakut-nakutin aku? Aku tadi jelas-jelas udah lihat cuma proyek kecil senilai 300.000 doang. Yang kamu lihat, cuma salah satu bagiannya aja. Diam, sadar diri kamu tuh siapa? Aku ini nyonya pemilik grup Yunjing. Yang ada di perutku adalah penerus masa depan grup Yunjing. Kontrak apaan pun gak ada yang lebih berharga dari janin naga di perutku ini. Tugas terpenting kamu sekarang adalah melayani aku dengan baik sama janin naga di perutku ini. Ngerti nggak?
Pergi ambilkan aku jus jeruk. Nggak ada waktu urusin orang gila ini. Yang paling penting sekarang tetap harus perbaiki kontraknya dulu. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Zhang kasih kesempatan ini. Kontraknya udah aku suruh orang anter. Seharusnya sebentar lagi sampai. Panas banget hari ini. Naik 10 lantai cuma buat sauna. Komputerku aja sampai hang. Aku nggak tahu mata aku yang buta atau brightness-nya yang paling rendah. Pokoknya nggak kelihatan apa-apa. Asisten Lin, Shen Manlin suruh kita pakai baju kayak gini, liftnya nggak boleh dipakai, AC-nya juga nggak boleh dinyalain. Semuanya hampir dikukus jadi bakpao. Bos, tinggal 1 jam lagi pesawatnya mendarat. Aku udah backup rekaman CCTV hari ini. Kamu simpan baik-baik. Kita harus tetap tenang dulu. Jangan sampai dipecat. Tunggu bos turun dari pesawat, aku langsung kasih tahu semua ini. Ribut-ribut apaan sih? Bagus, kalian anggap omongan aku angin lalu ya? Berhenti, semuanya berhenti. Aku nggak izinin nyalain AC karena kompresor AC luar suaranya terlalu keras, terlalu berisik. Malah kalian pakai kipas rusak ini bikin berisik segitu banyaknya. Sengaja melawan aku ya? Kamu sebagai asisten utama perusahaan. Hal kecil kayak gini aja nggak bisa atur. Melotot apaan? Lihat apa lihat? Orang yang nggak guna. Pengawasan yang lemah. Denda 3.000. Kamu dan kalian berdua. Masing-masing denda 500. Bu pemilik, kami cuma pakai kipas angin aja kok. Itu juga pakai angin perusahaan. Pakai angin perusahaan? Ya harus bayar. Bu pemilik, bisa tidak dimaafkan kali ini? Saya tiap bulan bayar cicilan rumah. Gaji bulan ini belum turun. Benar-benar tidak punya uang. Kalau gak ada uang, bayarnya dipotong dari gaji bulan depan. Saya belum pecat kamu, sudah sangat baik hati, berani-beraninya nawar sama saya. Bu pemilik, lihat, saldo HP saya cuma tinggal 5 yuan. Kalau gak bisa bayar, mending pergi dari perusahaan saya sekarang. Bu pemilik, tenang dulu. Bisa menyumbang uang untuk perusahaan, itu suatu kehormatan bagi kalian. Bu pemilik bijaksana. Saya sudah lama bilang, perusahaan adalah rumah kita, hemat sumber daya tanggung jawab bersama. Saya lihat suhu di luar hari ini baru 40 derajat lebih, mana ada panasnya sampai segitunya. AC kantor direktur disetel 26 derajat. Cuaca 40 derajat ini, tentu saja kamu gak kena panas. Seluruh badan dingin kayak udah 3 hari di kamar mayat. Gak heran bisa ngomong seenaknya. Bu pemilik, Anda sudah bicara banyak, minum dulu, istirahat. Kamu memang cerdik. Asisten direktur perusahaan seharusnya mencari orang sepertimu. Entah apa yang dipikirkan suamiku, malah memilih orang seperti Lin Zhao. Kocak, kamu bilang seolah aku, lulusan Ivy League, jadi asisten Li Muqian perlu cari koneksi. Lin Zhao, setelah selesai urus sampah ini, cepat kembali ke kantor. Nyonya bos, aku masih harus menemui Pak Zhang. Serepot itu? Setelah selesai, cepat kembali. Kontrak yang rusak kali ini adalah kesalahan Yunjing. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Kami bersedia memberi diskon 1 poin sebagai tanda ketulusan. Kontrak sepenting ini dirusak begitu saja. Awalnya aku benar-benar merasa Yunjing cuma main-main denganku, tidak tulus. Tapi proyek ini usaha kerasmu untuk mendapatkannya. Semua aku lihat, aku mau percaya padamu sekali lagi. Tenang saja, Pak Zhang. Yunjing pasti tidak akan mengecewakan Anda. Beri diskon, kenapa harus kasih dia diskon? Nyonya bos, ini proyek perusahaan, harusnya aku yang urus. Perusahaan suamiku adalah perusahaanku juga. Lin Zhao. Kamu buru-buru mau kasih uang suamiku ke pria tua ini. Apa karena dia orang dalammu? Kamu ngomong apa sih, kamu? Asisten Lin, masalah kerja sama ini kita bicarakan lain hari saja. Pak Zhang, Pak Lin Zhao. Buru-buru ngejar pria tua. Kamu tidak punya malu? Sudah kubilang, ini proyek penting perusahaan. Kamu halangi aku memperbaikinya.
tidak takut nanti tidak bisa jelaskan ke bos. Proyek kecil 300.000 rupiah sampai harus begini merendahkan diri. Benar-benar bodoh. Bayi naga di perutku lapar. Cariin aku makanan. Aku mau dari kedai manis kenangan, pepaya dan salju katak rebus gula batu. Jangan sampai kamu berpikir pakai makanan pinggir jalan untuk mengibuli aku, kata dokter, tubuhku dingin. Cuma bisa makan pir rebus metode kuno mereka. Toko hits itu hanya jual 100 porsi per hari, dan tidak terima pesanan online. Mau aku cari di mana? Aku cuma bertugas minum. Cara mendapatkannya urusanmu. Asisten Lin. Di lingkaran ini seharusnya belum ada asisten direktur yang urusan kecil saja tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa, aku akan umumkan. Supaya orang lain waspada. Agar perusahaan lain berhati-hati, jangan sampai rekrut sampah. Sudah jam 3, pesawat Li Muqian sudah mendarat. Li Muqian, ini pacar seperti apa yang kamu cari? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ternyata jam tanganku rusak. Bu pemilik toko, ini pesanan Anda. Sup salju katak pohon pepaya gula batu. Sudah jam 3 baru kamu beli? Kemampuan kerjamu memang payah. Ya. Lain kali saya akan lebih hati-hati. Ngomong doang buat apa? Xiao Sun, kamu bilang, karyawan seperti ini harus diapain? Tentu saja. Dipecat. Manajer San, kamu sebaiknya sadar apa yang kamu ucapkan. Pemecatan memang agak berlebihan. Asisten Lin cuma tidak cocok jadi asisten utama, masih bisa mengerjakan pekerjaan lain. Misalnya, tempat sampahku. Kebetulan sup manis ini aku nggak mau minum lagi, kamu yang urus saja. Bu pemilik toko, saya alergi pepaya. Anda lebih baik cari orang lain. Ini hadiah dari Bu pemilik toko untukmu. Kamu berani menolak? Lin Zhao Zhao, kamu memang wanita jahat. Karyawan di bawah suamiku, hari ini kalau aku tidak menyuruhmu makan pepaya, suruh kamu makan peluru pun, kamu harus telan juga. Suka banget ya, mau jadi budak orang. Kalau gitu, kamu alergi dong, mati aja biar majikanmu lihat. Dan kamu juga. Sering banget sebut-sebut bayi kerajaan keluargamu punya, mau mewarisi tahta. Lin Zhao Zhao, kamu tamat. Tunggu suamiku pulang. Pasti ku buat dia menghajar kamu. Hajar aku, oke. Kalau gitu, suruh dia datang, bicara langsung denganku, kurasa selain aku, siapa lagi yang bisa bantu dia menutupi kekurangan 3 miliar itu? Asisten Lin kami semua dengar asyik. Asisten Lin, memang harus kamu. Keren banget. Xiao Wang, kamu kenapa? Sebelumnya pergelangan kaki ada luka lama. Hari ini naik tangga agak banyak, penyakit lama kambuh. Tidak bisa Zhang Qian, kita harus antar dulu Xiao Wang ke rumah sakit. Tapi Shen Manlin tidak izinkan kami pakai lift. Kaki Xiao Wang sudah begini, bagaimana kami harus naik tangga turun? Siapa berani pakai liftku? Lin Zhao Zhao, lagi-lagi kamu melawanku lawan aku, ya? Kerjamu benar-benar tidak mau dipertahankan. Shen Manlin, sudah lama aku sabar denganmu. Hari ini aku tidak hanya akan pakai lift, tapi juga nyalakan komputer dan AC. Kalau kamu tidak tahan polusi, mending pulang dan tenang-tenang rawat kehamilan, jangan di tempat kerja semua orang, berkeliaran seenaknya. Lin Zhao Zhao, kamu mau memberontak, ya? Aku izinkan kalian pakai lift. Aku suruh kau melawanku. Aku suruh kau. Aku suruh kau. Cepat bawa Xiao Wang ke rumah sakit. Lin Zhao Zhao, kamu dipecat.
Mulai sekarang, Manajer Sun adalah asisten direktur perusahaan. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Siapapun yang berani membuatku kesal lagi, akan bernasib sama dengannya. Semua kalian minggir. Aku asisten direktur perusahaan. Selain bos, tidak ada yang punya wewenang untuk memecatku. Akhirnya kembali. Sebentar lagi aku akan melamar Zhao Zhao. Entah, dia mau terima atau tidak. Halo, Li Muqian, istrimu datang ke kantor dan berlagak sombong, mengaku akan memecatku. Aku minta kepastian darimu. Kalau ini memang keinginanmu, aku langsung mengundurkan diri. Lin Zhao Zhao. Apa yang kau omongin? Ke kantor, cepat. Lin Zhao Zhao, aku sama sekali belum menikah. Mana mungkin aku punya istri? Kamu belum menikah. Kalau gitu, pernah nggak kamu punya one night stand atau semacamnya? Lin Zhao Zhao, jadwalku semua kamu yang atur. Ada cewek atau enggak, masih nggak jelas buat kamu? Tunggu, aku langsung balik ke kantor, kita bicara langsung. Shen Manlin, kamu berani-beraninya mengaku hamil dengan anak bos grup Yunjing. Kamu tahu nggak, fitnah level segini bisa dipenjara berapa tahun? Omong kosong. Siapa yang berani tangkap aku? Yang ada di perutku ini memang anak bos kalian. Kalau aku sampai kenapa-kenapa, kalian mati 1000 kali pun nggak bakal ganti rugi. Oke deh, kalau gitu aku telepon bos lagi untuk konfirmasi, ayo kita konfrontasi. Lin Zhao Zhao, kamu berkali-kali telepon suamiku. Apa maksudmu mau menggoda dia di hadapanku? HP kita banyak. Zhang Qian, telepon. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungkan untuk sementara. Asisten Lin. Teleponnya nggak nyambung. Cuma kalian-kalian cewek murahan ini bermimpi mau menggoda suamiku? Lin Zhao Zhao, kamu sukanya teleponin suamiku. Wanita bejat yang nggak tahu malu. Manajer Sun, cepat usir dia keluar dari perusahaan. Sudah kubilang, aku asisten direktur perusahaan. Walaupun kamu benar-benar nyonya pemilik perusahaan, juga nggak punya wewenang untuk memecatku. Apalagi, bos sudah jelas-jelas menyangkal statusmu. Baru akan menyesal kalau sudah terlanjur. Halo, Bu, Zhao Zhao kayaknya lagi ada masalah. Tolong ibu lihatin dia. Aku nggak tenang. Aku di kantor masih ada urusan sebentar. Oke. Tenang aja nak, ibu nggak akan biarkan Zhao Zhao diperlakukan tidak adil. Halo. Nak, Manlin menelepon. Kamu tutup teleponnya dulu. Baik, Manlin, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kamu sedang hamil. Kalau ada waktu, pulanglah ke rumah. Makan di sini. Aku akan masakkan sup untukmu. tenang saja, Bu. Bu, aku di kantor diperlakukan tidak adil. Menurutmu, bisakah aku memecat mereka? Ini urusan kalian. Lebih baik kalian sendiri yang putuskan. Terima kasih, Bu. Kalau begitu aku tutup teleponnya dulu. Bully, aku. Lin Zhao Zhao, gagal menggoda suamiku, lalu mau main dari ibu mertuaku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mungkinkah Li Muqian membohongiku? Diam saja ngapain? Usir dia keluar. Lin Zhao Zhao, bersyukurlah, bawa barang-barang sampahmu, cepat-cepat pergi. Lihat semua. Inilah akibatnya melawanku. Siapapun yang berani tidak patuh padaku, akan sama seperti dia. Semua harus pergi. Asisten Lin, gawat. Direktur Zhang mau kerjasama dengan musuh bebuyutan Yunjing, perusahaan Chengsheng. Orang dari Chengsheng sedang membuat keributan di resepsionis. Cepat antar aku ke sana. Kamu sudah dipecat. Mau pergi kemana lagi? Cepat bawa barang-barangmu dan pergi. Soal Chengsheng, tentu saja harus aku, sang pemilik perusahaan, yang turun tangan langsung.
Aku mencari asisten Lin. Lin Zhao Zhao. Orang seperti kamu yang tidak tahu apa-apa ini, datang buat apa? Cheng Sheng itu apa-apaan sih? Kerja sama-sama Pak Zhang hebat banget ya. Aku kasih tahu ya, proyek kecil-kecilan kalian ini, buat kami Yunjing, nggak ada artinya. Satpam mana? Usir dia keluar. Kamu? Asisten Lin? Ini maksudmu? Dipecat. Kalau begitu, Asisten Lin, maukah kamu bergabung dengan Cheng Sheng kami? Sampah aja mau direbut. Ternyata Cheng Sheng kalian juga nggak punya mata. Asisten Lin, kamu dipecat? Apa bukan karena nyonya bos di Yunjing itu? iya. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi bos Yunjing pernah berjasa padaku. Maaf, aku tidak bisa ke Cheng Sheng untuk bekerja sama denganmu. Maaf. Tapi, sebagai sesama rekan, aku mau kasih saran. Pak Zhang percaya pada kejujuran. Dia paling benci kelicikan di dunia bisnis. Baru saja Yunjing putus kontrak dengan kalian, lalu kalian bawa orang untuk buat keributan. Kalau sampai tersebar keluar, cap pelit dan pendendam dilekatkan ke kepala Pak Zhang, Cheng Sheng mungkin akan rugi besar. Aku mengerti. Terima kasih, Asisten Lin, kami pergi dulu. Lin Zhao Zhao itu, bilang apa sama mereka? Langsung pergi gitu? Pasti dia ketakutan sama wibawa nyonya, jadi pengecut. Iya juga ya. Orang sampah itu bisa ngapain sih? Zhao Zhao, Tante, kenapa Tante ada di sini? Xiao Qian bilang, kamu mungkin akan menghadapi masalah di sini. Dia suruh aku datang, lihat kamu. Li Muqian. Oh iya, Tante. Shen Manlin itu? Apakah dia menantu Tante? Zhao Zhao, kok kamu tahu? Zhao Zhao, kamu baik saja? Baik-baik saja. Oh iya, kali ini Tante datang, sengaja bawain kamu hadiah. Lihat, Kak Manlin, perusahaan suamimu? Wah, megah banget ya. Pasti dong. ayo pergi. Manlin, lihat. Itu ibu mertuamu. Bukan. Yang bersama dia. Siapa perempuan itu? Kok hubungannya kelihatannya sangat akrab ya? Lin Zhao Zhao. Gelang pewarisku mana? Hari ini Xiao Qian mau melamar Zhao Zhao. Tante, Anda kenapa? Zhao Zhao, ini hadiah yang Tante bawakan untukmu. Ini tidak sengaja hilang. Nak, kamu tunggu Tante di sini. Tante balik cari dulu ya. Jangan pergi ya. Tunggu aku. Lin Zhao Zhao, dulu kamu merebut kakak kelas berotak jeniusku. Sekarang main trik lama lagi. Mau merebut suami kaya Manlin, ya? Bener-bener seperti anjing kembali ke muntahnya. Kalian mau apa? Mau apa? Aku mau pukul kamu, orang tak tahu malu. Manlin baru hamil anak laki-laki. Kamu udah gak sabar pengen merebut suaminya. Kamu murahan banget. Kalian ini ngomong sembarangan. Ini fitnah. Pelaku kambuhan kayak kamu, masih takut difitnah orang. Lin Zhao Zhao, jangan-jangan kamu gak kenal aku. Wang Jiao Jiao, Wang Jiao Jiao. Aku sama sekali nggak pernah bersama dia. Li Muqian juga sebenarnya nggak suka sama kamu. Aku nggak pernah mencampuri. Kalau sekarang kamu ikut mereka berbuat gila, itu namanya perkelahian massal beneran. Ini bisa masuk penjara. Bangsat. Shen Manlin, ini tindak kriminal. Tahan dia. Aku mau lapor polisi. Gedung Yunjing, Jalan Zhengyang, di bawah Blok B, ada perkelahian massal. Penganiayaan dengan sengaja. Kak Manlin, dia sepertinya benar-benar melapor ke polisi. Sekarang gimana? Pergi. Tunggu dulu. Bagus, Lin Zhao Zhao. Sudah kuduga. HP-mu ada di kantor. Sudah rusak. Mana bisa menelepon? Dasar kamu berani-beraninya melapor. Lihat, hari ini aku hajar kamu sampai mati. Kamu, si perusak rumah tangga orang.
berkelahi dengan istri sah. Wang Jiao Jiao. Wang Jiao Jiao. Kamu mau melawanku? Jiao Jiao, kamu lupa? Dulu, demi mengejar kakak kelas Li, kamu bertahan dengan susah payah selama 2 tahun. Kakak kelas itu sebenarnya hampir menyetujui. Tiba-tiba Lin Zhao Zhao ini sengaja muncul dan menggoda. Hanya 3 hari, hati kakak kelas langsung dibawa kabur. Kak Manlin, dia cuma seorang pelakor. Berani-beraninya membentak istri sah seperti kamu. Terlalu sombong. Lin Zhao Zhao. Kamu ingin jadi asisten kepala suamiku, sudah pasti tidak akan bisa. Tapi aku, sebagai istri sah yang murah hati, boleh mengizinkan selir seperti kamu memanggilku kakak. Cih, jijik. Orang yang hatinya kotor, melihat apapun jadi kotor. Ternyata kamu bahkan tidak bisa jadi pelakor yang baik. Kalau begitu, serang. Berani melawan Kak Manlin, kamu cari mati ya. Pukul dia dengan keras. Sen Manlin, kamu melakukan ini, tidak takut diketahui oleh Nyonya Li? Tante tahu, lalu kenapa? Masa iya? Dia tidak membelaku? Menantu perempuannya ini, lalu membela pelakor seperti kamu. Betul. Pelakor tak tahu malu seperti Lin Zhao Zhao. Harus diberitahu siapa nyonya rumah di sini. Berhenti. Shen Manlin, kamu ngapain di sini? Tante, Manlin, kamu ngapain di sini? nggak ada apa-apa. Aku barusan jelas-jelas dengar ada suara bertengkar yang keras di sini. Tante, aku juga dengar suara itu jadi buru-buru datang lihat. Zhao Zhao kok nggak ada? Apa kamu lihat seorang cewek pakai baju putih? Tingginya kira-kira sekitar 165 cm, membawa kotak pula. Nggak lihat. Ah. Tante, aku ingat. Aku memang lihat seorang cewek pakai baju putih pergi ke kamar mandi sebelah sana. Oke. Tolong, Tante Li. Lin Zhao Zhao, jangan berharap. Nggak akan ada yang datang selamatkan kamu. Hai. Kalau tahu akan jadi begini, ngapain dulu berbuat begitu? Ngapain nggak jadi yang lain? Harus jadi orang baik. Kak Manlin, sekarang gimana? Mertuamu kayaknya lagi cari dia. Kalau sampai dia lihat Manlin, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Kalau mertuamu sampai lihat kamu memperlakukannya seperti ini, pasti dia akan menganggap kamu kejam dan licik. Nanti, keluarga kaya ini masih mau kamu masuki? Lin Zhao Zhao, aku kira dengan memecatmu, kamu nggak akan bisa lagi nempel-nempel sama suamiku. Siapa sangka niat jahatmu tak pernah padam, malah pergi membius mertuaku. Kalung jelek apa yang dipakai ini? Semoga Zhao Zhao sayang selalu bahagia. Katakan, ini apa diberikan suamiku padamu? Zhao Zhao, setelah ibu pergi, kamu pakai kalung ini selalu. Bawa ibu untuk melihat. Dunia 10 tahun ke depan. Ibu. Lin Zhao Zhao, apa kau sudah gila? Diam saja ngapain? Cepat tahan dia. Sen Manlin, aku bunuh kau. Lepaskan. Gila, dia sudah gila. Sen Manlin, aku mati pun takkan melepaskanmu. Sen Manlin, Kembalikan kalungku. Mau dikembalikan? jangan mimpi. Kalungku. Kalian berdua, bawa dia ke toilet kantor. Halo, apa kamu lihat ada gadis berbaju putih masuk ke toilet? Nggak lihat. Ribut-ribut di luar ini, kenapa sih? Katanya
Ada yang ke kantor buat menangkap orang baik. Gadis itu dipukuli, kasihan banget ya. Wah, Menangkap orang baik. Masuk. Lin Zhao Zhao. Aku takut suamiku pulang dan melihatmu yang kotor begini jadi ilfil. Aku sengaja bawa kamu ke sini untuk membersihkanmu. Gimana? Berterima kasihlah padaku. Kembalikan kalungku. Manlin, kalung itu ternyata hadiah dari suamimu. Bisa jadi itu hadiah cinta. Jangan-jangan Lin Zhao Zhao mau pakai kalung jelek itu untuk memeras bos Lin nanti. Itu pemberian keluargaku. Sen Manlin, gak ada yang mau suamimu yang serakah itu, suamimu. Aku cuma mau kalungku. Kembalikan. Aku langsung pergi. Pergi? Aku izinkan kamu pergi? Aku belum puas main. Luka aja masih cantik. Kayaknya, wajahmu harus dihancurkan total biar nggak bisa menggoda pria lagi. Tahan dia. Ini kan kalung kesayangan Zhao Zhao. Kok bisa jatuh di sini? Halo, Bu, aku nggak bisa hubungi Lin Zhao Zhao. Ada apa? Wanita murahan yang sok baik. Cuman dengan membersihkanmu baik-baik baru nggak jadi kotor matanya suamiku. Pak Zhang, soal proyek itu, sudah saya dengar. Apapun yang terjadi dengan bisnis kita ini, jalan atau tidak, kami dari Yunjing harus dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Malam ini saya dan asisten Lin akan mengadakan jamuan makan untuk Anda di Song Yun Kue. Saya harap Anda berkenan hadir. Pak Li, proyek ini sudah jatuh ke tangan Cheng Seng kami. Anda merebut karyawan saya di depan saya, kurang etis, ya? Begitu Pak Li pulang dari dinas, langsung mengajak saya makan. Soal kehormatan ini, tetap harus saya hargai. Soal bisnis, nanti malam ketemu asisten Lin kita bicarakan lagi. Asisten Lin tidak akan datang malam ini. Pak Li, asisten Lin sudah dipecat oleh istri Anda pasti tahu, kan? Asisten Lin, demi membalas budi baik Anda, menolak tawaran kami dari Cheng Sheng, Anda cuma saat memilih asisten Lin yang tajam matanya. Tapi pandangan Anda terhadap orang lain agak payah, ya? Sudah didisinfeksi. Saatnya operasi. Shen Manlin, kalau kamu berhenti sekarang, masih ada jalan kembali. Ngumpet apa? Hempeha. Aku ini bermaksud baik. Kalau wajahmu tidak kucacat, kamu harus jadi orang baik seumur hidup. Dijadikan bulan-bulanan orang seumur hidup. Jalan kembali, Lin Zhao Zhao. Kamu pikir aku rakyat jelata sepertimu? Aku ini pemilik grup Yunjing. Hari ini, meskipun aku merusak wajahmu, tidak ada yang berani berbuat apa-apa padaku. Tahan dia. hentikan. Pergi sana, pergi. Zhao Zhao, kamu gimana? Ah, nggak apa-apa. Kalian ngapain sama dia? Tante, mereka ambil kalungku, mereka merampas kalungku. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lihat, Tante sudah ambil. Gak hilang. Zhao Zhao, Zhao Zhao. Ibu, Lin Zhao Zhao ini, dia orang baik-baik saja. Sehari-hari cuma mikirin, manfaatkan aku lagi hamil. Cara naik keranjang suamiku. Kok kamu bisa membela? Orang luar ini sih? Diam, Manlin. Kamu kan lagi hamil. Anak itu, masa iya dia selingkuh? Lagi pula, kamu punya bukti? Kamu tahu nggak?
tingkah lakumu ini melanggar hukum. Ibu, kok kamu nggak percaya aku, yang aku kandung ini? Tuh kan cucu kandungmu, ibu harus bela aku. Tapi bagaimanapun juga, nggak boleh mukul orang. Apalagi, dia mustahil orang baik. Dia juga nggak bakal mau sama suamimu. Ibu, kok ibu bisa bilang gini? Sama anak sendiri? Kamu diam. Perkara ini, kalau sampai aku tahu, ada campur tangan Li Chengjiang, aku juga nggak bakal kasih ampun dia. Sejak Li Chengjiang diambil dari panti asuhan, aku anggap dia anak sendiri. Aku besarkan dia lebih dari 20 tahun. Nyatanya dia nggak becus. Malah seharian mikirin, nyusahin Xiao Qian. Aku omongin dia 2 patah kata kenapa. Cepat bangun, nggak apa-apa kan? Ah, kok panas banget sih? Ah. Masih bengong aja ngapain? Cepat panggil ambulans. Cuma luka kecil, nggak usah panggil ambulans. Shen Manlin, aku kasih tahu, kalau Zhao Zhao kenapa-kenapa, anak di perutmu itu, keluarga Li, kami nggak akan akui. Pukul. Siapa sebenarnya yang berbuat? Putar balik ke rumah sakit. Zhang Qian, kamu kok di sini? Asisten Lin, kamu sudah bangun? Asisten Lin, bukti rekaman CCTV semuanya ada di sini. Tidak ketahuan. Kalau Ibu Li, Ibu Li sepertinya pergi untuk menghadapi Shen Manlin. Kedengarannya dia sangat marah. Mereka benar-benar kejam ya. Sampai memukulmu seperti ini. Barusan Jiao Jiao juga kirim pesan bilang, mau melaporkan ke polisi, menuduhmu penganiayaan sengaja. Ini benar-benar memutarbalikkan fakta. mereka cuma bisa segitu doang. Oh iya, setelah aku sampai di rumah sakit, dokter sudah periksa lukamu. Sudah. Dokter bilang kamu gegar otak, tulang rawan kaki kanan memar, dan banyak luka lecet di tubuh. Asisten Lin, laporkan ke polisi. Lapor polisi? Shen Manlin sekarang sedang mengandung cucu keluarga Li. Walaupun kita lapor, kasusnya nanti akhirnya akan berada di tangan keluarga Li. Oh iya, bos sudah kembali ke kantor? Zhang Qian, tolong ambilkan laporan pemeriksaan luka dari pos perawat. Aku mau lapor polisi. Syukurlah, masih ada. Kepala masih pusing. Kalau aku tahu, ada campur tangan Li Chengjiang, aku juga nggak akan membiarkannya. Saat aku pingsan, sepertinya aku dengar Bibi Li bilang Li Chengjiang. Li Chengjiang. Li Chengjiang itu siapa? Apa suaminya Shen Manlin? Atau Bibi Li punya anak laki-laki lain? Suaminya Shen Manlin. Bukan, bos. Asisten Lin, kamu belum boleh turun dari tempat tidur. Nggak apa-apa. Sekarang yang penting balik ke kantor dulu. Ada hal yang harus kubicarakan dengan Shen Manlin. Halo, Bu Perawat, apakah Anda melihat Lin Zhao Zhao? Lin Zhao Zhao. Lin Zhao Zhao baru saja keluar dari rumah sakit. Apakah Anda keluarga dia? Luka dia cukup serius. Anda harus menasihati dia untuk tinggal di rumah sakit lagi beberapa waktu. Dia mana? Sudah aku bilang. Dia memang kuat banget. Si nenek itu terlalu khawatir. Betul juga. Benar-benar cocok jadi orang jahat. Sudah dihajar begini tapi belum mati. Lin Zhao Zhao. Orang biasa, kalau jadi orang jahat dan ketahuan, sudah lama mencari tempat untuk bunuh diri. Kamu memang tidak punya rasa malu. Orang jahat. Asisten Lin kok jadi orang jahat? Tidak mungkin, kan? Tidak tahu. Lin Zhao Zhao. Kamu sudah dipecat. Masih mau datang ke perusahaan untuk apa? Shen Manlin? Suami kamu siapa sebenarnya? Sudah cukup. Sudah aku bilang. Bayi di perut saya adalah anak Direktur Li.
adalah cucu pertama keluarga Li, calon penerus keluarga. Kamu jangan berpikir kalau dengan ibu saya kamu bisa merengek, berlagak manja, dia akan melakukan sesuatu terhadap saya dan kamu bisa menggantikan posisi saya. Mimpi. Siapa bilang mengandung anak saya? Siapa yang bilang hamil anakku? Kamu bodoh ya? Iya, aku gagal melindungi kontrak. Dan juga gagal. Melindungi Lin Zhao Zhao. Maksudku mereka, banyak orang bersatu untuk menindasmu. Bagaimana mungkin kamu sendirian bisa melawan? Kamu ditindas bukan salahmu, tapi kamu bisa sedikit-sedikit mengandalkan orang lain. Boleh tidak? Yunjing buka tempat pijat ya, semua kembali ke posisi kerja. Panas begini siapa yang matikan AC? Kamu siapa sih? Mereka semua datang untuk melayaniku dan janin naga di perutku. Waktu aku buat peraturan, kamu tidak dengar? Kamu di perusahaan aku, tidak tahu siapa aku? Di satu gedung grup Yunjing saja, sudah ada ribuan orang. Orang seperti kamu, kenapa aku harus kenal? Satpam mana? Usir dia keluar. Sen Manlin. Sejak kamu masuk perusahaan, sudah ribut bilang hamil anak Pak Li. Pak Li ada di sini. Kamu tidak kenal? Kamu ngomong apa sih? Suamiku tinggi besar, berotot 8. Bukan seperti dia, banci lemah yang bisa disamakan. Li, Senior Li, kamu masih ingat aku? Aku Jiao Jiao. Tidak ingat. Turunkan aku. Bisakah kamu mengandalkan aku sedikit? Tolong dong. Zhang Qian, nanti suruh satpam usir mereka semua keluar. Dan juga manajer Sun itu, pecat dia. Baik. Selesai. Semuanya selesai. Tidak apa-apa. Lin Zhao Zhao, jangan kira cari pria liar bisa melindungimu. Tunggu suamiku kembali, pasti akan menghajarmu. Halo, Cheng Jiang. Aku ditindas sama karyawan Yunjing kalian. Apa? Sayang jangan buru-buru, tunggu suami pulang dari dinas, pecat orang itu buat balas dendam buatmu. Kamu sudah lihat rekaman CCTV-nya. Kejadiannya memang seperti itu. Bukankah aku pernah bilang padamu, aku tidak punya pacar. Waktu itu kamu seharusnya langsung usir dia. Aku juga berpikir begitu, tapi dia malah video call dengan Tante Li. Aku sampai bingung waktu itu. Video call ke ibuku? Lagi pula, Tante Li memang bilang kalau Sen Manlin adalah menantu perempuannya. Nada bicaranya waktu itu cukup akrab. Menantu perempuan? Aku akan tanya ibuku. Li Muqian, kamu harus cepat-cepat cari tahu siapa yang sebenarnya berpura-pura jadi bos Yunjing. Proyek Pak Zhang masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Kalau sampai terlewat, Yunjing bisa kehilangan kesempatan emas untuk melesat. Baik. Dengar ya. Berbaringlah yang manis, jangan banyak bergerak. Sudah terluka separah ini, masih memikirkan urusan kerja. Itu kan pekerjaan dengan gaji bulanan yang sangat tinggi, kerja 4 hari libur 3 hari. Baik, sembuhkan lukamu dengan baik. Kalau kamu bisa sembuh sebelum ulang tahun, aku kasih bonus yang besar. Aku pasti akan menangkap dalang di balik semua ini. Orang yang menyakitimu, akan kubuat mereka membayar mahal. Begitu aku sembuh, aku akan pergi bahas proyek. Tapi Pak Zhang sedang sibuk akhir-akhir ini. Kalau begitu, aku akan cari tahu dalang yang memalsukan dirimu. Ini sudah kutanyakan ke ibuku, tapi harus tunggu dulu cari orang untuk kumpulkan bukti. Kalau aku sudah sembuh, aku pulang ke rumahku sendiri. Tidak boleh. Itu, bagaimana kalau?
Bagaimana kalau kamu? Li Muqian. Proyek adalah pekerjaanku, pulang ke rumah adalah kebebasanku, aku adalah korban, berhak ikut menyelidiki kasus ini. Kamu tidak mengizinkanku melakukan apapun, jangan-jangan kamu merasa dirimu sangat keren dan sudah melindungiku dengan baik? Aku dilindungi dengan baik, kan? Bukan, Zhao Zhao. Aku ada sesuatu. Sesuatu yang penting. Awalnya aku mau memberitahumu saat ulang tahunmu nanti. Jadi kamu tidak boleh tahu duluan. Bisakah kamu tunggu aku beberapa hari lagi? Kalau. Bagaimana dengan proyek dan penyelidikan kasusnya? Awalnya aku berencana menunggu kondisimu membaik dulu. Oke. Kamu bilang, mau bagaimana? Sebelum mengatasi ancaman luar, kita harus amankan dalam negeri dulu, kita tetap harus cari tahu dulu siapa suami gelap Shen Manlin itu. Kita harus cari cara untuk membujuk Shen Manlin datang ke tempat kita dulu. Lalu kita tahan dia, memancing dengan kail panjang untuk dapat ikan besar. Biarkan Shen Manlin sendiri yang mencari dalang di belakang layar, supaya kita bisa menangkap basah mereka. Oke. Kalau begitu, ayo kita ke Yingguang Mall. Belanja besar-besaran. Buat apa belanja? Bukannya kamu mau memancing dengan kail panjang? Shen Manlin sekarang ada di Yingguang Mall. Kalau kamu tidak cari ikannya, mana mungkin ikan mau menyambar umpan? Baik. Capek banget. Bos, hal yang Anda minta sudah selesai. Baik, aku tahu. Kok kamu beneran beli banyak banget sih? Biar serius aja. Pasti harus lengkap dong. Di kartu ini masih ada 200 juta, tugasmu habisin semuanya, aku mau cari Zhang Zhao dulu. Sudah siap semua? Tenang saja, Direktur Lee. Restoran sudah diatur sesuai permintaan Anda, sudah selesai. Bagus. Zhao Zhao, apa kamu akan terima pengakuan cintaku? Katanya, istri Direktur Zhang paling suka batu safir. Bisa tolong ambilkan kalung itu untuk saya lihat? Nona, selera Anda bagus sekali. Batu utama kalung ini adalah batu safir Kashmir 12 karat yang langka, dipotong dengan teknik sugarloaf, merupakan perhiasan klasik yang jarang ditemui. Kamu si miskin ngapain lihat-lihat perhiasan? Mampu beli nggak? Nona, kalung ini, dilihat duluan sama Nona yang ini. Bagaimana kalau saya ambilkan model lain untuk ibu? Bukannya bisnis toko itu. Bukan lihat siapa yang mampu atau tidak mampu, tapi lihat siapa yang datang duluan. Betul, cepat bungkus. Manlin kami ini, istri dari Pak Li dari Yunjing. Kalau sampai membuat Pak Li marah, kamu berani tanggung jawab? Baiklah. Kalau begitu, bungkuskan untuk dia saja. Baik. Nona, saldo kartu ibu tidak cukup. Bagaimana kalau ganti? Mana mungkin? Di kartu saya ada 1 juta. Mana mungkin tidak bisa beli kalung murahan? Nona, kalung safir kami ini, harganya 1.400.000. Kamu, toko apa ini? Toko gelap. Shen Manlin. Orang buka toko berbisnis, harganya jelas tertera. Tidak ada yang memaksa jual atau beli. Kalau kamu tidak mampu membeli, cari toko lain saja, kan selesai. Maksudmu memaki-maki apa? Kamu bicara apa sih? Manlin kami ini istri Pak Li, mana mungkin tidak mampu beli. Kakak Manlin, kita ganti kartu saja. Cuma kalung murahan, saya juga tidak tertarik. Kasih saja ke perempuan ini, apa masalahnya, Lin Zhao Zhao? Bukannya kamu mau beli kalung? Saya tidak mau lagi. Kamu beli saja.
Terima kasih. Kamu, berhenti. Lin Zhao Zhao, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Apa suami saya yang kasih? Pasti, Manlin. Perempuan ini memang. Sifat buruknya tidak akan berubah. Ngomong panjang lebar dengannya buat apa? Ajari dia pelajaran. Biar dia ingat. Pergi? Li Muqian, Kamu? Kamu si penipu masih berani sombong? Kalau kalian berani menghina saya, nanti suami saya datang, tidak akan membiarkan kalian. Orang kaya gadungan. Uang hasil tidur Lin Zhao Zhao, nggak dibagi buat kamu? Sampai baju bermerek aja nggak mampu beli. mana ada. Saya baru saja mau ajak dia ke Haicheng, ke Songyun Kue yang paling mewah, makan makanan enak. Saya ingat, itu kayaknya juga milik Pak Li dari Yunjing, ya? Semangat dong, ikan besarnya sebentar lagi mau makan umpan. Kamu, biarkan saja mereka memakimu seperti itu? Aduh, orang yang mau sukses nggak boleh terlalu detail. Wah, bos, aku tadi terpana oleh kecerdikanmu, jadi melamun dan nggak balas omongan mereka. Untungnya, kamu dari kecil sudah manja. Bukan, itu selektif. Selektif. Pakai baju hanya yang custom made. Nah, ini bagus, mereka kira barang murahan, seketika terjerat jebakan kita. Sekarang gimana? Cheng Jiang belum pernah bawa aku ke sini. Tapi kalau nggak masuk, bukannya malah bikin aku malu di depan Lin Zhao Zhao. Ibu, kenapa nggak masuk? Sebagai istri bos, seharusnya sering makan di sini. Tentu saja. Manlin kami kan sedang mengandung penerus keluarga Li. Statusnya mulia. Makanannya semua dimasak khusus oleh koki. Nggak kayak kalian? Status biasa-biasa saja. Sudahlah. Karena Songyun Kue adalah bagian dari grup Yunjing, maka dengan anak di kandunganku ini, nggak ada yang berani menghalangi. Songyun Kue buat kalian itu makanan mewah, tapi buat aku, cuman dapur sendiri. Orang biasa. Karena sudah datang, makan siang ini aku yang traktir. Akan kubawa kalian ke ruang VIP biar tambah wawasan. Mohon tunjukkan kartu member Anda. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini kan pemilik perusahaan indukmu, Yunjing. Manlin, katanya kamu sering ke sini? Kenapa mereka minta kartu member? Mungkin mereka baru, belum kenal aku. Kalian buta ya? Aku ini pemilik Yunjing. Cepat minggir kalau tahu diri. Maaf, Nyonya. Tempat kami sistem member. Tanpa kartu member, memang tidak bisa masuk. Beraninya kau. Siapa yang berani buat keributan di Songyun Kue? Halo, Nyonya. Saya manajer Songyun Kue. Bos khusus menyuruh saya melayani Anda. Sudah kuduga suamiku pasti sudah mengatur semuanya. Silakan lewat sini. Silakan masuk. Wah, memang tidak salah Songyun Kue. Dekorasinya terlalu mewah. Coba lihat, lukisan-lukisan yang digantung di sini semuanya asli dari maestro. Wah, asli. Bos, selera Anda memang sangat berharga. Singkirkan tangan kotormu. Semua ini adalah barang antik asli. Kalau kamu merusaknya, apa kamu sanggup mengganti? Memang mudah rusak. Kamu bisa pertimbangkan untuk menggantinya. Lin Zhao Zhao, Manlin kamilah nyonya pemilik perusahaan. Jangan kira ikut makan gratis sekali, lalu bisa naik kelas sosial. Betul, orang biasa selamanya akan tetap orang biasa. Mungkin seumur hidupmu hanya ada satu kesempatan ini. Akhirnya bisa mencicipi masakan koki top. Jangan mempermalukanku. Halo, Nona. Anda bisa memesan dulu. Ini semua menu terbaru kami. Baik. Saya mau pesan yang terbaik. Manlin, aku mau foto-foto dulu. Kalian pesan dulu. Aku segera kembali. Barang kelas rendah.
Milevei Le Mouse dijual 80.000. Kamu terlalu kejam. Beresik apa? Sungguh memalukan. Li Muqian, kamu menetapkan harga seperti ini? Hati nuranimu tidak sakit? Tentu saja tidak. Karena harga ini adalah untuk Shen Manlin, khusus untuk dia. Cerdik. Orang biasa sepertimu merasa mahal itu wajar. Ini bukan kue biasa. Krim kue ini dari Selandia Baru. Lapisan kuenya juga impor dari Mesir. Bahkan selainya juga dibuat dari peternakan alami Austria, tentu saja mahal. Nyonya pemilik benar. Zhao Zhao, kita bisa pesan apa saja yang kita mau, kan? Nyonya pemilik seharusnya bisa bayar, kan? Tentu saja. Manlin kami adalah istri direktur utama. Tidak masalah dengan uang receh ini. Manajer Li, catat semuanya. Semua konsumsi hari ini. Suamiku yang bayar. Baik, Nona. 4 hidangan musiman. Ditemani Longjing Shifeng, hidangan utama, Hua Diao tua dengan ikan shet. Sisiknya jangan dibuang, tambahkan 1 porsi. Sup ayam truffle. Ingat, setidaknya harus direbus selama 16 jam. Baik. Mau makan apa? Bilang saja padaku. Aku akan suruh orang antar ke rumahmu. Berapapun boleh. Tidak mau. Makanan belas kasihan. Aku sama seperti dia. Kamu. Kalau begitu, aku tambah foie gras. Lainnya sama seperti kakak Li. Cukup. Ada apa, Manlin? Jiao, aku takut kamu nggak sanggup. Kalau Li Chengjiang tahu aku mentraktir orang lain makan dan menghabiskan uangnya sebanyak ini, Nyonya pemilik, jangan-jangan khawatir soal biaya? Tenang saja. Ini kan restoran Tiongkok. Untuk makanan barat, cuma ada dessert, nggak ada foie gras. Sudah menghemat 120.000 untukmu. Kamu cuma perlu bayar 1.094.000 rupiah saja. Manlin, aku baru dengar dari pelayan, bos menyiapkan ruang VIP rahasia di lantai atas dengan dekorasi yang sangat romantis, dan juga menyiapkan sebuah kalung kristal. Jangan-jangan mau kasih kejutan buat kamu? Mungkinkah bos mau melamarmu? Ayo bawa kami lihat dulu. Boleh kan? rupanya aku terlalu khawatir. Suamiku sangat mencintaiku. Bahkan siapkan pesta lamaran untukku. Kalau memang kejutan yang disiapkan untukku, ya sudah, kita tunggu saja. Kalau dilihat sekarang, usaha suamiku jadi sia-sia dong. Umpanmu ini mahal banget ya. Kalung kristal. Itu sama sekali bukan buat memancing ikan. Tapi buat memancing istri. Saya tidak bersalah, bos. Beneran bukan saya yang bocorin rencananya. Karena umpan sudah dilemparkan, ikan pasti akan menyambarnya. Nyonya pemilik, aku belum pernah lihat kalung kristal. Gimana kalau kamu ajak aku buat lihat-lihat? Jangan pergi, Lin Zhao Zhao. Jangan, si Zui, cepat halangi dia. Sudahlah. Bagaimana kalau itu disiapkan bos buat orang lain? Kan jadi nggak enak. Kamu ngomong apa sih? Pasti hadiah dari suamiku untukku. Manajer Li, sekarang antar kami untuk melihatnya. Ini. Nona Lin, bukan? Kan ini kejutan, masa dilihat duluan? Iya kan? Aku ini nyonya pemilik grup Yunjing. Apa sih yang nggak boleh aku lihat? Tempat itu kan sekali pakai. Kalau begitu, bawa kalungnya ke sini, biar mereka lihat. Boleh kan? Ini. Gawat, ini, gimana ini caranya keluar dari situasi ini? Nggak ada waktu lagi. Kamu suruh seseorang antar kalungnya ke sana.
lalu jemput Profesor Lin ke sini. Siap. Wah, Kak Manlin. Cantik banget ya. Pak Li baik banget sama kamu. Biasa aja. Aku lihat dulu. Lin Zhao Zhao. Singkirkan tangan kotormu. Kau ini, nampaknya nggak bisa pegang nampan aja. Kejutan yang disiapkan suamiku untukku kau rusak. Awas ku hajar kau. Kan kamu sendiri yang nabrak dan bikin tumpah. Kenapa kamu pukul dia? Manlin itu nyonya pemilik restoranmu. Wajar saja menegur karyawan. Kamu ini siapa sampai berani ikut campur? Kamu yakin banget? Restoran ini milik dia? Bukan aku, masa kamu? Akulah nyonya pemilik restoran ini. Lin Zhao Zhao. Orang biasa sepertimu bisa masuk juga karena Manlin. Cepat minta maaf sama Manlin. Lin Zhao Zhao. Kalau sekarang kamu bersujud dan minta maaf padaku, aku mungkin bisa pertimbangkan untuk tidak mempermasalahkannya. Aku bisa minta maaf. Tapi maafku ini, kau dengarkan sambil berlutut. Kamu. Ini, siapa yang berani? Katakan. Apakah dia yang merusak kalungnya? Ya, dia. Dia cemburu sama nyonya pemilik. Jadi sengaja merusak kalungnya. Kamu keluar dulu. Kami semua lihat. Dialah yang merusak kejutan dari Pak Li dan menghina nyonya pemilik. Cepat usir dia. Apa katamu? Bos kalian sudah menikah? Tuan Lin, tenang dulu, ini cuma salah paham. Ayah? Kenapa ayah datang? Bos kalian yang mengundangku. Lin Zhao Zhao, kamu benar-benar mempermalukan keluarga. Makan gratis sendiri sudah keterlaluan. Masih bawa ayahmu juga. Benar-benar keluarga yang baik. Kebiasaan minta-minta, ya? Apa yang kau omongkan? Gadis yang baik-baik, mulutnya kotor. Zhao Zhao, bos mengundangku ke sini. Tenang, Pak. Anda tenang dulu, tenang dulu. Pak, tenang. Anda tenang dulu, tenang dulu. Lin Zhao Zhao. Ayahmu, lebih tak tahu malu daripada kamu. Sudah jadi orang jahat, masih mau naik jabatan. Satu busuk, semua ikut busuk. Sen Manlin, minta maaf pada ayahku. Kamu? Berani sekali kamu menghalangiku. Nanti, kalau suamiku datang, dia akan memecat kamu. Kamu. Aku suruh kamu minta maaf pada ayahku. Kamu. Berani berbuat, takut dikatakan? Kamu dan ayahmu sama-sama orang jahat rendahan. Ayahmu belum tahu, kamu di luar jadi orang jahat buat orang lain, sampai dipecat, kan? Kamu ngomong sembarangan. Anak kami, Zhao Zhao, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini fitnah, ini jebakan. Dia selingkuh dengan sadar, moralnya busuk, tidak menghormati nyonya pemilik. Mana ada yang salah tuduh dia? Zhao Zhao, ini sebenarnya bagaimana? Apa kamu di luar dapat perlakuan tidak adil? Ayah? Aku yang membuatmu menderita. Bapak Lin, Anda tenang dulu. Asisten Lin bukan pelakor, juga tidak dipecat. Apa katamu? Perempuan ini belum dipecat. Kenapa? Kenapa perempuan ini belum dipecat? Kak Manlin, suruh bos kalian datang temui aku. Ah, jangan marah. Tenang, tenang, tenang. Ini. Bagaimana aku menjelaskan pada bos? Nona, hentikan. Barang-barang yang kamu rusakkan ini, nilainya sudah lebih dari 30 juta rupiah. 30 juta? Kak Manlin. Dia tidak akan suruh kita ganti rugi, kan? Berani dia. Nona. Kamu harus ganti rugi ke perusahaan sesuai harga, baru boleh pergi. Apa katamu? Dengar ya, kamu cuma anjing kerja buat keluarga Li. Aku ini nyonya pemilik perusahaan. Hari ini meski aku hancurkan perusahaan, tak perlu bayar kamu sepeser pun. Bagus, berani sekali kamu. Berani-beraninya menghalangiku. Pergi. Hutang harus dibayar, itu sudah kodrat. Kalau kamu tidak mau selesaikan secara baik-baik, ya kita selesaikan lewat polisi. Kamu siapa? Kalian masih bengong apa? Tangkap dia. Itu 30 juta, dia sendiri yang merusak.
Kalian buru-buru mau jadi kaki tangan, mau ikut ganti rugi? Bos kalian mana? Cepat cari orang, laporkan ke polisi. Hari ini, selamat ulang tuaku masih ada di sini. Siapa berani sentuh anak kami? Zhao Zhao? Ayah. Sen Manlin. Zhao Zhao, kamu tidak apa-apa? Berani-beraninya mengganggu orang saya. Kamu buta ya? Yang jelas-jelas Lin jauh-jauh dia. Kamu baik-baik saja, Zhao Zhao? Ayah, kakak Zhang Chao ada di luar. Suruh dia antar kamu pulang dulu, nanti aku bicara lagi sama kamu. Oke, hati-hati ya. Mau pergi kemana? Kamu takut aku akan membongkar kalian di depan ayahmu. Kalian berani memukul Manlin kami. Kayaknya kamu nggak mau hidup lagi. Aku, Li Muqian, seumur hidup ini belum pernah diancam siapapun. Aku bisa hidup atau tidak, aku nggak tahu. Tapi kalian pasti nggak akan bisa hidup. Hah? Kamu si penipu berani mengancamku? Kami menerima laporan, ada yang sengaja merusak barang orang lain. Siapa? Petugas hukum, wanita inilah, datang ke sini bikin onar, seenaknya merusak barang. Ini adalah rincian kerugian ekonomi kami kali ini dan jumlah totalnya. Ibu, tolong ikut kami sebentar. Ini restoran Bos Li. Kamu seenaknya merusak? Punya tambang emas di rumah juga nggak boleh boros begini. Apa? Ini kan perusahaan suamiku. Aku ini pemiliknya. Mau rusak seperti apa ya? Terserah aku. Iya, apa kalian salah tangkap? Li Muqian, kapan kamu menikah? Malah suruh kami menangkap istrimu. Kamu gila? Cheng Xiu, aku belum menikah. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan orang ini. Oh iya, pihak kami tidak menerima mediasi. Bawa langsung saja. Manlin, orang ini bilang apa? Perusahaan ini milik Li Muqian ini. Tidak mungkin. Suamiku baru bosnya. Dia cuma penipu. Aku tahu. Kalian semua disewa dia buat akting, ya? Bagus, Lin Zhao Zhao. Berani-beraninya kalian komplot menipuku. Aku tidak akan tertipu. Ibu, jangan asal bicara. Ini identitasku. Kak Manlin, sepertinya ini asli. Aku tidak mau masuk kantor polisi. Tolong selamatkan aku. Sen Manlin, kamu bilang mulu suamimu itu bosnya restoran ini, sekarang kamu kena masalah, masih tidak mau minta suamimu datang menolong? Iya. Manlin, cepat telepon suamimu suruh dia datang untuk menghajar mereka. Sudah kuduga, Li Muqian pasti tidak punya selera seburuk itu. Ternyata ada orang yang pura-pura jadi kamu. Kalau begitu, panggil suamimu ke sini. Baik. Kalian tunggu saja. Halo, sayang. Hari ini, aku ke restoran kita. Ada yang berani pura-pura jadi kamu, sok jagoan dan menggangguku. Bilang mau menangkapku. Sayang, aku takut sekali. Apa? Siapa yang berani-beraninya pura-pura jadi aku? Tunggu. Aku segera ke sana. Suamiku segera datang. Kalian tamat. Dia begitu yakin diri. Apa kamu benar-benar bos Yunjing? Kalau aku palsu, siapa yang bakal kasih bonus akhir tahun? Iya juga, ya. Tapi, apa kamu benar-benar mau suruh mereka ganti rugi? Lihat kondisi mereka. Kayaknya tidak mampu. Palsu. Cheng Xiu itu temanku. Aku panggil dia untuk menakuti mereka. Kenapa? Kamu tidak berniat menangkap si penipu itu dan memasukkannya ke penjara? Aku sudah tanya ibuku. Orang yang pura-pura jadi aku itu adalah adikku. Adik angkat. Zhao Zhao. Maaf, kali ini aku ajak ayah ke sini untuk membicarakan urusan pribadi, tapi tidak menyangka dia malah mengalami kejadian ini. Dia seorang profesor universitas. Pasti belum pernah merasakan rasa terhina seperti ini. Itu ayahmu, kamu panggil dia, itu ayahku. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Ada apa di wajahku? Wajahmu tertulis idiot.
Boring. Halo, Tante Lee. Halo, Tante, ini Manlin. Lin Zhao Zhao cari pria untuk pura-pura jadi putra ibu. Dia juga mau merebut posisiku sebagai istri bos. Halo, Tante. Saya Manlin. Lin Zhao Zhao sudah cari seorang pria, menyamar sebagai putra Anda, dan juga ingin merebut saya, posisi sebagai istri bos. Apa yang kamu bicarakan? Li Muqian adalah anak saya. Siapa lagi yang bisa dia palsukan? Apa, kamu? Kamu benar-benar bos perusahaan Yunjing. Manlin, apa yang kamu omongkan? Bagaimana jika orang di depan ini juga adalah mereka cari penipu? Manlin, jangan nakut-nakuti saya. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Kalian menipu saya. Pasti Li Chengjiang. Dia tidak menginginkan saya. Anak dalam kandungan. Dia menyuruh kalian berakting. Menipu saya. Di mana Li Chengjiang? Saya ingin dia memberikan saya penjelasan secara pribadi. Saya tidak percaya apa yang kalian katakan. Manlin, kamu bilang ada orang yang menyamar sebagai saya. Siapa yang tidak tahu diri? Kakak, kamu. Kenapa kamu di sini? Kakak, jika saya tidak di sini, pacar kamu akan menghancurkan restoran saya. Sayang, dia yang menyamar sebagai kamu. Di perusahaan bertindak sewenang-wenang dan mengganggu saya. Direktur Lee, dia yang mengganggu Manlin. Dan juga sudah cari seseorang untuk menyamar sebagai kamu. Bukankah ini mempermalukan kamu? Diam semua. Kakak, ini salah saya. Saya tidak bisa jaga mereka dengan baik. Anda seorang yang berbesar hati, tolong maafkan kami. Sekarang saya bawa mereka pergi. Jika kalian pergi, siapa yang akan ganti rugi Song Yun Kue? Lin Zhao Zhao, kamu hanya seorang pekerja rendahan. Di depan suami saya, berani berteriak sembarangan, saya merusak barang-barang itu. Suami saya tidak berkata apa-apa. Apa yang kamu omongkan di sini? Kamu masih berani bicara? Diam. Li Chengjiang. Kamu ternyata untuk wanita ini, kamu membentak saya. Li Chengjiang, kakak. Selama bertahun-tahun, kamu di belakang, memberi saya banyak rintangan, menyebabkan banyak masalah. Saya tahu dalam hati, aku tidak mau berdebat denganmu. Karena di hatiku, aku menganggapmu adik. Aku tidak peduli apakah kau menganggapku kakak atau tidak. Kali ini, kau sekali-kali jangan menyentuh Zhao Zhao. Kak, ini salahku, aku memang suka pamer, aku memang berpura-pura jadi bos Yunjing dan menipunya untuk main game. Aku tidak punya maksud lain. Maafkan aku kali ini, Kak. Apa? Kau bilang kau bukan bos? Diam kau. Kau cuma wanita penghibur. Kau pikir kau ini putri orang kaya? Bos besar seperti dia bisa tertarik pada orang sepertimu? Otakmu kemasukan angin? Li Chengjiang. Kau sedang mengujiku, berpura-pura, kan? Kau bos besar, ya kan? Kau membohongiku, ya kan? Minggir. Cukup, Li Chengjiang. Jika kau tidak mau membayar ganti rugi, maka hanya bisa diselesaikan oleh penegak hukum. Kak, aku selalu menganggapmu kakak. Aku selalu menganggapmu kakak kandung. Kak. Tuan Li. Ini adalah jumlah kerugian ekonomi yang disebabkan Nyonya Shen. Total 37 juta. Bagaimana? Mau bayar pakai kartu kredit atau scan QR? Tidak cuma segitu. Dia juga merusak kerja sama perusahaan dengan Direktur Zhang. Ini juga harus dia ganti. Kak, ini terlalu banyak. Bisa dikurangi? Kontrak itu tanggung jawab asisten Lin. Dia yang paling tahu nilainya. Semua ikuti katanya. 3 miliar. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kau ini perempuan. Setiap hari cuma bikin masalah. Dengar ya, sepeser pun aku tidak akan ganti untukmu. Jangan. Li Chengjiang, aku hamil anakmu. Kau tidak boleh tinggalkan aku. Kak, kita semua satu keluarga. Dia lagi hamil. Bisakah Tuan memaafkannya kali ini? Sen Manlin tidak hanya merugikan kepentingan perusahaan, tapi juga merusak kesehatan fisik dan mental para karyawan. Untuk restoran ini, 30 juta bisa dibicarakan dengan manajer Li. Tapi untuk proyek 3 miliar itu, jika aku tidak bisa menyelamatkannya, maka tidak boleh kurang sedikit pun. Kau cuma seorang asisten, berani mengambil keputusan untuk kakakku? Kak, sudah kubilang, ikuti katanya, kau tidak dengar? Aku ganti. Aku nggak nawar lagi. Nggak nawar lagi. Nggak nawar lagi. Dijamin, langsung masuk ke rekening Song Yun Kue. Benar-benar terbuka dan aman? Maaf sudah merepotkan kalian berdua.
karena dia mau ganti rugi, kami nggak akan menuntut tanggung jawab lagi. Berdiri. Aku izinin kalian pergi, Kak. Ini maksudnya apa? Bukannya aku udah bayar? Ganti rugi udah selesai. Sekarang urusan pribadi. Cewekmu memukul cewekku, menghina dia orang jahat. Masalah ini kita juga harus selesaikan. Apa? Aku hamil. Kamu nggak boleh mukul aku. Aku nggak akan mukul orang hamil. Tapi aku juga nggak akan lepaskan kamu. Li Chengjiang, Kak, dia kan cewekmu? Karena dia nggak bisa dipukul, ya kamu aja yang gantikan. Aku, Kak, mukul kalian cuma bikin tanganku kotor. Kamu yang urus. Ayo pergi, Kak. Sampai rumah. Akhirnya sadar lagi. Tadi sepanjang jalan mikirin apa? Mikirin apa maksudnya cewekmu itu? Maksudnya, Lin Zhao, aku suka sama kamu. Jadi pacarku, ya. Berani sekali mereka memukulmu sampai begini parahnya. Ini semua gara-gara kamu. Gua bukan cuma harus bayar utangmu, tapi juga harus ikut dipukulin. Semua ini karena kamu bohong ke gue bilang kamu itu bos. Gua bohong ke kamu bohong, supaya kamu bisa bikin onar di kantor, bahkan berani mukul orang. Waktu itu gue lagi emosi aja, cuma mukul dia 2 kali doang. Walaupun begitu, kamu kan adiknya dia, demi seorang asisten kecil, dia tega mukul kamu sampai begini. Dia terlalu kejam. Kamu nggak mau sadar udah deh masih mau adu domba. Aduh perutku sakit sekali. Li Chengjiang, aku lagi hamil anakmu loh, kamu tega perlakukan aku seperti ini. Anakku. Gue mandul. Dulu gue nggak mau ribut sama kamu, sekarang kamu masih berani pakai ini buat ancam gue aku. Pergi, kamu jahat, pergi. Maksudnya, Lin Zhao, aku suka sama kamu. Jadi pacarku, ya? Jadi kalung itu. Kamu yang siapin buat aku? Tapi gak sengaja jatuh dan rusak. Aku udah nyari bahan kristal yang baru. Kalau gitu barangnya masih ada nggak? Masih. Oh, kamu ini mau membeli kotaknya tapi mengembalikan mutiaranya. Bukan, ini membeli mutiaranya tapi mengembalikan kotaknya. Cincinnya aku nggak bisa terima. Karena aku memang belum kepikiran buat nikah. Tapi, yang ini aku terima. Terima kasih udah habisin waktu yang lama buat siapin ini buat aku. Aku akan simpan baik-baik. Proyek 3 miliar ini akhirnya kembali ke tanganku. Sudah kuduga istri Bapak Zhang pasti suka kalung safir ini. Kenapa cuma beliin orang lain, nggak beliin satu untuk diri sendiri? Aku nggak mau, ini kelihatannya mahal banget. Lin Zhao, cincin nggak mau, bisa kukatakan kau sedang mempertimbangkannya. Tapi gelang yang kuberikan ini adalah bukti aku sedang mengejarmu. Bisakah kau beri aku kesempatan ini? Lipstiknya kebanyakan? Tadi kau menutup mata? Maksudnya mau kusuruk apa? Maksudnya kau akan kucium paksa. Tapi aku kasih tahu ya. Gelang ini cuma bisa membuktikan sekarang kau pacarku. Kalau mau jadi tunanganku, kau harus lebih berusaha lagi.